Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang dianugerahi tarikan istimewa oleh Allah untuk dekat kepadanya ahli jazboh lantaran kekuatan persahabatan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarikan batin tersebut turun-temurun dari sahabat Ali bin Abi Thalib kepada kalangan syaikh tarekat, dan bercabang ke silsilah yang banyak. Akan tetapi, karena semakin banyak orang mendapatkan itu, maka tarikan itu pun semakin melemah, bahkan terputus di sebagian besar mereka. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang hanya meniru-niru gambaran seorang syaikh, namun tanpa kedalaman ilmu. Oleh karena itu, dari sinilah embrio golongan ahli bid'ah itu bermunculan. Di antara mereka ada yang menisbatkan kepada Qalandariyah, Haidariyah, At-Hamdamiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dewasa ini, ahli ilmu dan ahli tarekat sangatlah sedikit. Akan tetapi, orang-orang yang benar itu dapat dideteksi dari dua tanda, baik tanda secara lahir maupun batin. Secara lahir ia memegang teguh aturan syariat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Sementara batinnya mengikuti jalur suluk dengan pandangan mata hati, basirah, sehingga ia mampu melihat bahwa sosok yang ia ikuti, teladani, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, yang akan menjadi perantara antara Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah rohaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rohaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki jasad dan roh di alamnya. Karena kesucian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara lahir dan batin, setan tidak akan mampu menjelma menyerupai beliau. Ini merupakan isyarat bagi para salikin, bahwa apa yang mereka tapaki bukanlah jalan yang buta, tanpa arah dan tujuan. Disinilah terdapat tanda-tanda yang halus untuk membedakan mana golongan yang benar dan mana golongan yang salah, dan itu hanya diketahui oleh sedikit orang. Pasal 24, Kematian. Seorang salik harus cerdas menangkap pelajaran dari setiap perkara dan merenungkannya. Ia juga tidak mudah tertipu oleh ahwal kondisi yang tampak mata lahir. Para ahli Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat mengatakan bahwa seorang salik yang terkesima dengan ahwal terkadang lalai akan muhawilnya, zat yang mengubah keadaan yang tengah ia tapaki. Allah Ta'ala berfirman, tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf 99. Allah juga berfirman dalam hadits qudsi, sebagaimana difirmankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada para pendosa bahwa aku Maha Pengampun, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang jujur asyadikin bahwa aku pencemburu. Karamah para wali dan ahwal mereka itu sungguh benar, namun mereka tidak aman dari ketentuan Allah dan ujian yang bisa membuat mereka terperosok dalam dosa. Ini berbeda dengan mukjizat para nabi yang selamanya aman dari semua itu. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa rasa takut pada kematian yang buruk, su'ul khatimah, dapat menyelamatkan seseorang darinya. Tujuannya agar seseorang tidak tertipu intuisi-intuisi kemanusiaannya, jika tidak, tanpa disadari ia dapat mengubur jalan keselamatannya dari su'ul khatimah tersebut. Hasan al-Basri berkata, sesungguhnya para wali itu diangkat ke tingkatan surga iliyin karena rasa takutnya. Rasa takut itu lebih tinggi daripada harapannya, karena mereka tahu betapa bahayanya tertipu oleh watak kemanusiaan, basyariah. Sebab, tipu daya itu dapat menggelincirkan mereka dari jalan kebenaran tanpa mereka sadari. Ada seorang alim berkata, saat manusia dalam keadaan sehat, biasanya rasa takut lebih mendominasi dirinya. Sementara saat sakit mendera, harapan pun untuk sehat lebih besar daripada rasa takut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika rasa takut dan pengharapan seorang mukmin itu ditimbang, niscaya keduanya akan seimbang. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi, berkat rahmat Allah, dalam keadaan sekarat, maka pengharapan dirinya kepada Allah akan jauh lebih besar. Sebagai pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Sebab, Allah telah berjanji dalam sebuah firman-Nya, rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Dia juga berfirman dalam sebuah hadits qudsi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Maksudnya, seorang salik harus berpikir mendalam, bahwa rahmat dan pertolongan Allah yang luas tiada terkira itu lebih dahulu daripada murkanya. Sungguh, Allah itu Maha Penyayang. Ia harus secara sadar beralih dari sifat maha memaksanya Al-Kahru ke sifat kelembutannya Al-Latif. Ia akan berjalan ke sana dengan merendahkan diri, memohon ampunan dan mengakui segala dosanya di depan pintu Allah, sehingga dirinya dianugerahi kelembutan dan ampunannya. Sesungguhnya Allah Maha Baik, Maha Penyayang, Maha Pemurah, lagi Maha Mulia. Ya Allah, tunjukilah orang-orang yang sesat, ya Zat yang Maha Pengampun, ampunilah orang-orang yang berbuat dosa. Kami tahu bahwa ilmu dan kemuliaan-Mu luas tiada terkira. Ya Allah, semoga salawat senantiasa terlimpah kepada pemimpinnya para rasul, keluarga dan para sahabatnya. Dengan taufik Allah, alhamdulillah kami selesaikan buku ini. Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama dan keturunan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan sufi besar keturunan Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur keturunan Al-Hasan berasal dari ayahnya, Abdullah Abu Saleh. Sedang jalur keturunan Al-Husain didapat dari ibunya, Fatimah.
Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh, Abdullah bin Musa Zanki Dos bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Silsilah keturunan ibunya adalah Fatimah binti Abdillah Es-Sumai bin Muhammad bin Tahir bin Abdullah bin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Rida bin Musa Al-Hadim bin Jafar Es-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kelahiran dan sifat-sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di bulan Ramadan tahun 471 H di sebuah daerah bernama Jilan. Di negeri itulah ia menghabiskan masa belianya hingga berumur 18 tahun. Pada tahun 488 H ia bertolak ke Baghdad dan menetap di kawasan itu hingga akhir hayatnya. Lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 H 1077 M di sebuah desa bernama Naif, di distrik Jailan di wilayah Tabaristan, sekarang Iran bagian utara. Tapi menurut sumber lain, ia lahir pada 11 Rabiul Tsani 470 H 1077 M. Ia meninggal dunia di Baghdad pada 8 Rabiul Awal 561 H 1166 M. Ciri-ciri fisik beliau antara lain, berbadan kurus sedang, dada berbidang, janggut lebat terurai panjang serta berwarna sedikit kecoklatan, kedua bulu alis menyatu, suara keras, kata-kata yang keluar teratur, elok rupa, memiliki derajat istimewa, dan ilmu yang mendalam. Masa beliau hingga mengembara menimba ilmu. Abdul Qadir Al-Jailani adalah penuntut ilmu yang sangat rajin. Setelah menghabiskan masa kecilnya di Naif, desa kelahirannya, ia merantau ke Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah saat itu, di usia 18 tahun 1095. Di kota ini ia belajar ilmu-ilmu agama pada beberapa ulama kalangan mazhab Hanbali. Ia mulai dengan belajar membaca Al-Quran hingga benar-benar menguasainya secara itqan terpercaya. Demi menguasai membaca Al-Quran secara baik, ia belajar ke sejumlah ulama terpandang di Baghdad, seperti Abu Al-Wafa, Ali bin Uqail Al-Hanbali, Abu Al-Khattab Mahfuz Al-Kalwatsanij, dan lain-lain. Ia belajar fikih pada Abu Ali Al-Muharimi, Abu Al-Wafa Ali ibn Agil Hanbali dan lainnya. Belajar hadits ke Abu Bakar bin Muzaffar, Muhammad bin Al-Hasan Al-Bakalai, Muhammad bin Abdul Karim, dan lainnya. Belajar ilmu tafsir pada Abu Muhammad Ja'far, seorang ahli tafsir yang cukup terpandang di masanya, dan lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belajar hadits an-nabawi ke banyak ulama hadits terkemuka di masanya, seperti dan lain-lain. Sedang dalam bidang bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tabrisi. Sementara dalam bidang ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar dari Abu Ikhair Hamad bin Muslim Al-Dabas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh dikatakan menguasai berbagai bidang ilmu tersebut, mulai dari syariah, tasawuf, bahasa, hingga sastra. Tidak berlebihan, jika ia menjadi salah seorang ulama rujukan dalam mazhab Hanbali, dan salah satu ulama terkemuka di masanya. Buncahan hikmah Allah mengalir dari relung hatinya ketika memberikan ceramah di majelis-majelis nasihat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama kali membuka majelis pengajiannya pada bulan Syawal tahun 521 H, di sebuah madrasah Abu Sa'ad Al-Muharimi, di daerah Al-Azaj, Baghdad. Dengan aktivitas inilah, kesuhudan Syekh Abdul Qadir mulai terkenal, akibatnya madrasah tempat beliau mengadakan pengajian terus didatangi jamaah sehingga menjadi sempit. Bahkan majelisnya pernah suatu ketika dipindahkan ke sebuah musala di luar Baghdad, namun tetap saja dihadiri banyak orang, bahkan diperkirakan mencapai 70.000 orang. Para ahli fikih, ulama, ahli hadits dan kalangan sufi banyak menuntut ilmu kepadanya. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Ia telah menulis banyak buku, mulai dari masalah pokok hingga cabang-cabang agama, bahkan ahwal dan ilmu hakikat. Di antara karyanya adalah 1. Al-Fath Ar-Rabbani, 2. Kitab Sir Al-Asrar wa Mazhar Al-Anwar, 3. Futu Al-Gaib, 4. Jala Al-Khawatir, 5. Igatsatul Arifin wa Gayatu Al-Wasilin, 6. Auradu Al-Jilani, 7. Tuhfatu Al-Mutagin wa Sabilu Al-Arifin, dan lain-lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menguasai setidaknya 13 cabang ilmu. Di madrasahnya setiap hari selalu membahas tafsir, ilmu hadits, fikih mazhabe, al-khilaf, usyul fikih, nahwu, Al-Quran berserta qiraatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berfatwa dengan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fatwa-fatwanya pernah diperlihatkan kepada para ulama di Irak, dan mereka sangat takjub dengan semua itu. Mereka pun berucap seketika melihatnya, Maha Suci Allah yang menganugerahi hal itu kepadanya. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak sekali yang menuntut ilmu kepada beliau, bahkan diperkirakan majelis pengajiannya dihadiri sekitar 70.000 jamaah. Di antara mereka ada yang benar-benar yang senantiasa menghadiri majelisnya. Dan jumlah mereka banyak sekali. Kami sebutkan di antara mereka yang terkemuka, antara lain. 1. Abu Ali Al-Hasan bin Muslim Al-Iraqi, 404.594 H. Ia belajar ilmu fikih dan Al-Quran dari beliau. 2. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Al-Mali bin Uwaid Al-Awani W. 854 H. 3. Abu Al-Qasim Abdul Malik bin Isa Dirbas Al-Kurdi Asis Syafi'i, 516-605 H.
4. Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ja'far al-Maqdisi al-Hanbali, 541-600 H. 5. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, penulis kitab Al-Mughni al-Labib, 541-620 H. Ulama terkemuka semasa Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Abad kelima adalah masa keemasan dalam sejarah Islam. Hal itu ditandai dengan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, sastra, munculnya ulama-ulama terkemuka dan produktif dalam menulis. Di antara ulama yang muncul di akhir abad itu antara lain, Abu Ishaq Asy-Syairazi, Imam Al-Ghazali, Abul Wafa, Ibnu Aqil, Abdul Qahir Al-Jurjani, Abu Zakaria At-Tabrizi, Abul Qasim Al-Hariri, Jadullah As-Samasyari, dan Al-Qadi Iyad Al-Maliki. Di masa yang kental dengan ilmu pengetahuan dan ulama-ulama terkemuka inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup. Baghdad saat itu merupakan pusat keilmuan Islam. Di sana juga berkembang pesat sekolah-sekolah dan pusat-pusat penelitian. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana sosok yang lahir dan tumbuh bersama sederetan ulama besar di masa itu. Kesaksian para ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal banyak memiliki keutamaan dan sifat terpuji. Beliau juga dikenal dengan karamah yang dituturkan generasi demi generasi secara mutawatir darinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam berkata, tidak ada karamah seseorang yang dituturkan kepada kami secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibnu Taimiyah juga mengakui hal yang sama. Syekh Abu Bakar Al-Imad menuturkan, ketika aku sedang belajar ilmu-ilmu pokok agama, tiba-tiba muncul keraguan di hatiku. Untuk menghapus keraguan itu, aku pergi menghadiri majelis ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab aku banyak mendengar bahwa beliau mampu menyingkap apa yang ada dalam hati kita. Di tempat mengajarnya itu beliau berkata, akidah kita adalah akidah salafus soleh dan para sahabat. Aku pun berkata dalam hati, apa sepakat dengan apa yang dikatakannya. Beliau lalu meneruskan ucapannya dan menoleh ke arahku, lalu beliau kembali mengulangi ucapannya. Aku pun berkata kembali dalam hati, pemberi nasihat itu telah menoleh ke aku. Seketika itu juga beliau pun menoleh ke arahku lagi seraya berkata, wahai Abu Bakar, berdirilah. Ayahmu telah kembali. Kat aku hadir di majelis beliau memang ayahku sedang keluar. Aku pun segera berdiri dan ternyata ayahku benar telah datang. Wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat pada 10 Rabiul Akhir 561 H, 1166 M, dalam usia sekitar 90 tahun. Orang yang mengantar jenazahnya ketika itu tidak terhitung banyaknya. Ia dimakamkan di madrasahnya yang terletak di Babul Azai, Baghdad.